Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian manajemen memiliki beberapa pendapat ya teman-teman. Dan perbedaan ini ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama yaitu pengertian manajemen ditinjau dari segi seni. Mary Parker Follett mengatakan bahwa manajemen adalah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang kedua, pengertian manajemen ditinjau dari segi ilmu pengetahuan. Luther Gulick mengatakan bahwa manajemen adalah bidang pendidikan yang berusaha secara sistematis untuk mengetahui mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Dan yang ketiga yaitu pengertian manajemen ditinjau dari segi proses. James A. F. Stoner mengatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota, dan juga tujuan penggunaan organisasi yang telah ditentukan. Nah, dari beberapa pengertian tadi, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi, dan juga proses sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kata madrasah dalam bahasa Arab adalah bentuk kata keterangan tempat dari akar kata darosah. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka madrasah memiliki arti sekolah. Namun keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Jika madrasah sangat menonjolkan nilai religiusitas masyarakat, maka sekolah adalah lembaga pendidikan umum dengan pelajaran universal dan terpengaruh pencerahan barat. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kurikulum yang digunakan dalam pendidikan madrasah diniyah. Yang pertama terdapat dalam Undang-Undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 pada pasal 1 ayat 1. Di situ disebutkan bahwasanya penyelenggaraan pendidikan di luar sekolah boleh dilembagakan dan tidak boleh dilembagakan dengan jenis pendidikan umum, yaitu pasal 3 ayat 1. Sedangkan kurikulum itu dapat tertulis, yaitu pasal 12 ayat 2. Bahwasanya madrasah diniyah adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan pada jalur pendidikan luar sekolah untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Jadi bahwasanya di sini adalah pada undang-undang tersebut pada pasal 12 ayat 3 disebutkan bahwa madrasah diniyah itu merupakan pendidikan yang di luar daripada pendidikan formal, pendidikan di sekolah, intinya seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk pendidikan diniyah ini bahwasanya di sini untuk memenuhi kebutuhan atau hasrat masyarakat, utamanya mengenai tentang ilmu-ilmu pendidikan agama. Nah, di sini adalah pengertian daripada pendidikan diniyah. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan daripada pendidikan madrasah ini juga mempersiapkan peserta didik untuk menguasai pengetahuan agama Islam. Akan tetapi pendidikan madrasah ini di bawah naungan Kementerian Agama, ya. Artinya segala keputusan atau segala perubahan atau pengembangan kurikulum itu dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan juga Direktorat Agama, kelembagaan pemerintah itu pengembangan oleh lembaga-lembaga tersebut. Lalu bagaimana isi kurikulumnya? Di sini tentunya di madrasah itu dijelaskan mengenai pelajaran Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, SKI maupun bahasa Arab atau ilmu-ilmu yang lainnya, seperti contohnya madrasah itu adalah Tahsinul Kitabah.
Contohnya misalkan seperti itu. Itu merupakan kurikulum yang ada pada atau mata pelajaran yang terdapat pada pendidikan madrasah diniyah. Kemudian adapun beberapa jenjang-jenjang yang ditempuh oleh seorang pendidik itu terbagi menjadi 3, yaitu diniyah takmiliyah awaliyah, diniyah takmiliyah wusta, dan diniyah takmiliyah ulya. Diniyah takmiliyah awaliyah ini berjalan selama 4 tingkatan atau 4 tahun. Kemudian diniyah takmiliyah wusta selama 2 tingkatan atau 2 tahun, dan juga diniyah ulya sama 2 tingkatan dan juga atau 2 tahun. Kemudian dibentuknya tingkatan-tingkatan tadi bahwasanya untuk memilih dan memilah setiap materi pendidikan atau bahan ajar yang diberikan oleh guru kepada santrinya, oleh ustadz kepada santrinya, bahwasanya di sini ada tingkatan-tingkatan yang harus dicapai oleh peserta didik. Makanya untuk pengetahuan yang lebih mendalam itu dimulai daripada tingkatan yang paling rendah, kemudian menengah, wusta, kemudian ke tingkatan yang paling mendalam atau tingkatan yang paling tinggi lagi, yaitu ke madrasah diniyah ulya atau madrasah diniyah takmiliyah ulya. Selama jumlah keseluruhan artinya adalah 8 tahun. Itu merupakan jenjang pendidikan madrasah diniyah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjutkan ke pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eha Maida Kartika. Saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tahapan administrasi pendidikan. Terdapat 6 poin. Yang pertama itu ada perencanaan, yaitu pemilihan dari sejumlah alternatif tentang penetapan prosedur pencapaian serta perkiraan sumber yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan. Yang dimaksudkan tentang sumber di sini yaitu sumber material, waktu, dan manusia. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian. Pengorganisasian di sekolah dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses untuk memilih dan memilah guru-guru dan personal sekolah lainnya. Yang ketiga yaitu pengarahan. Diartikan sebagai suatu usaha untuk menjaga agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan seperti yang dikehendaki. Yang keempat yaitu pengkoordinasian. Diartikan sebagai usaha untuk menyatupadukan kegiatan dari berbagai individu atau unit di sekolah agar kegiatan berjalan selaras. Yang kelima yaitu pembiayaan. Merupakan kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan menengah. Yang terakhir yaitu penilaian. Yang dimaksudkan adalah mengukur tingkat keberhasilan suatu periode kerja, menjamin cara kerja yang efektif dan efisien. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.